apa yang disebut dengan ayah yang baik atau ayah yang maksimal. Ayah yang baik atau ayah yang maksimal itu berbicara tentang bagaimana seorang ayah itu menjalankan fungsinya dan perannya secara bersamaan dengan baik. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan ayah yang baik atau ayah yang maksimal? Ayah yang baik adalah ayah yang menjalankan fungsi dan perannya secara bersamaan dengan baik, saudaraku. Ya, dengan baik. Jadi tidak fungsinya saja yang dominan, kemudian perannya tidak ada. Atau sebaliknya hanya perannya saja tetapi fungsinya tidak ada sama sekali, saudaraku. Ya, itu tidak bisa seperti itu. Dua-duanya harus berjalan secara bersamaan dan itu harus diterapkan di dalam keluarga, saudaraku. Ya, oleh sebab itu kita tahu kalau kita berbicara tentang fungsi, ya fungsi ayah di dalam keluarga, yang pertama fungsi ayah itu yang pertama adalah sebagai provider. Apa itu maksud dengan provider? Ya, provider itu berbicara tentang penyedia fasilitas, pemberi fasilitas. Jadi fungsi seorang bapak, ya, yang pertama dia sebagai provider, artinya dia ada yang memberikan fasilitas kepada anak-anaknya. Fasilitasnya tentunya adalah fasilitas yang baik. Misalkan sekolahnya, saudaraku, ya, kebutuhan uang sakunya, kemudian juga kebutuhan belajarnya, ya, alat-alat tulis, buku, sepatu dan sebagainya. Ya, dia sebagai provider, ya, dia adalah orang yang mencari nafkah, yang menghidupi keluarganya, saudaraku. Nah, ini fungsi seorang bapak, seorang ayah, ya. Matius 6 ayat 8 itu tertulis bahwa seorang bapak dia adalah seorang provider. Ya, itu fungsi. Yang kedua fungsinya adalah dia sebagai seorang protektor, sebagai seorang pelindung keluarga. Jadi seorang ayah yang baik, fungsinya dia adalah dia sebagai pelindung buat anak-anaknya, pelindung bagi keluarganya, saudaraku. Ya, menjaga anak-anaknya, ya, dengan baik tentunya, ya, dengan penuh perhatian, dengan penuh belas kasih sayang tentunya. Ya, tidak ada pola pembiaran di situ. Ya, kalau ada pola pembiaran di situ, maka saya percaya bahwa peran protektornya sedang tidak berfungsi. Maka anak-anak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Sikap anak-anak, karakter anak-anak akan berubah menjadi anak-anak yang akhirnya, ya kalau kita berbicara tentang keluarga Kristen, maka menjadi anak-anak yang tidak pernah ibadah, ya, jadi anak yang tidak suka berdoa, menjadi anak yang menjauh kehidupannya dari Tuhan. Nah, ini kan sebuah masalah dan ini nggak bisa dibiarkan, saudaraku, nggak bisa dibiarkan dan ini harus menjadi perhatian penuh, ya, untuk kita tahu sebagai seorang protektor, saya harus jaga anak-anak saya dari hal-hal yang negatif. Saya harus jaga anak-anak saya dari sikap-sikap yang tidak benar, melawan kepada orang tua, ya, bolos sekolah dan sebagainya. Ya, itu sebagai protektor. Ya, itu tertulis di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Ya, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, seorang ayah itu adalah sebagai decision maker, sebagai pengambilan keputusan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Ya, artinya seorang ayah adalah pemegang otoritas tertinggi di dalam keluarga. Ya, ketika ada satu keputusan yang sulit diambil, maka orang tua, khususnya ayah di sini, maka dia akan memutuskan. Ya, final keputusan ada di tangan seorang bapak. Ya, karena dia sebagai pemegang otoritas.